Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang anak-anak yang cantik, yang pinter, yang ganteng. Kita sekarang mulai pembelajaran IPA ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini yang mau pimpin doa? Silahkan acungkan tangannya. Siapa? Ketua kelasnya siapa? Pak Ahmad, Bu, Pak Ahmad. Oh Ahmad, ya, Pak Ahmad, silakan Ahmad. Ahmad pimpin saya. Siap. Teman-teman, jika berdoa dulu ya. Ya. Sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ahmad sudah membantu Ibu memimpin teman-temannya untuk berdoa. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Ini Ibu tampilin apa nih? Tekanan zat padat, Bu. Tekanan zat padat, iya. Ya, lagi motong wortel, Bu. Iya, ada orang lagi iya, pasang wortel ya. Iya, pinter. Alfani jeli banget. Oke, sebelum kita belajar ketekanan zat padat, Ibu mau review dulu nih materi sebelumnya. Di semester 1 kita udah belajar tentang gaya kan ya? Masih inget nggak? Ingat, Bu. Udah lupa, Bu. Nah, coba, Bu. kalau inget gaya itu apa sih? Coba gaya itu apa? Tarikan atau dorongan, Bu? Ih, pinter, Dian pinter banget, hebat. Gaya itu, iya betul, tarikan atau dorongan. Coba Ibu mau tanya lagi di sini. Siapa di sini yang pernah pasang foto atau jam dinding di rumahnya? Coba. Ada nggak di sini yang pernah bantu orang tuanya pasang foto atau jam dinding? Saya pernah, Bu. Anak cowok itu, Bu. Ahmad pernah ya? Ahmad Pernah, Bu. Hebat banget nih, anak yang hebat banget bantu orang tuanya, bantu untuk pasang jam dinding dan bingkai foto. Ahmad, coba Ibu mau tanya, yang kamu lakukan ketika kamu menggantungkan jam dinding atau bingkai foto itu, kamu ngelakuinnya kayak gimana sih? Coba. Pakai apa gitu? Masang pakunya, Bu, ke dinding. Pakunya ditempelin ke dinding. Terus dipalu, Bu, pakai palu. Oh, dipalu ya. Berarti Ahmad itu memberikan apa ya kira-kira ke pakunya? Berikan dorongan, Bu. Memberikan dorongan ya. Tadi sesuai dengan definisi tadi, dorongan atau tarikan itu berarti Ahmad memberikan Gaya. Gaya ya, pinter. Nah, coba yang terjadi dengan pakunya ketika Ahmad memberikan gaya, pakunya gimana tuh? Kira-kira dia ke temboknya jadi gimana, ke dindingnya nih? Nancep. Jadi masuk, Bu. Jadi masuk ke tembok. Berarti ketika Ahmad memberikan gaya, pakunya itu jadi masuk ya. Berarti gaya itu kira-kira akan mengakibatkan, kenapa ya bisa masuk gitu? Gaya itu kira-kira akan mengakibatkan Tekanan, Bu. tekanan, pinter, hebat ya. Jadi dari materi gaya itu sekarang kita akan lanjut ke materi tekanan. Ternyata ada hubungannya ya, bahwa gaya itu akan mengakibatkan tekanan. Nah, tekanan di sini karena tembok itu zat padat ya, jadi kita belajarnya sekarang tekanan zat padat ya. Oke, sekarang sebelum memulai, di sini semuanya pegang pulpen atau pensil kan? Pegang, Bu. Ya, oke, coba. Bu. Sekarang pulpen sama pensilnya diangkat, diperlihatkan seperti ini. Kita mau demonstrasi dulu sebentar ya. Di pulpen ini kan ada dua sisi ya. Sama kan ya? Ada sisi yang runcing, ada sisi yang kumpulnya. Betul? Iya, Bu. Oke. Sekarang semuanya dicoba kalian menekankan seperti Ibu gini ya. Sisi bagian runcingnya ke tangan kalian, coba ditekan. Terus kemudian apa yang kalian rasakan?
Sakit, Bu. Sakit, Bu. Sakit, iya. Sakit, Coba Bu. sekarang kalau sisi baliknya ditekan dengan seperti yang tadi, coba ditekan. Apa yang kalian rasakan? Geli, Bu. Kenapa? Geli. Biasa-biasa aja. Nggak sakit, Bu. Biasa-biasa aja ya. Beda ya ternyata ya, sisi Beda, runcing sama beda. sisi yang tidak itu beda ya. Oke, ada yang bisa jelasin nggak kenapa sih itu bisa terjadi, kok beda ya rasanya ya? Ya, ada yang bisa jelasin? Kenapa, Kadek? Ujung yang lancip tuh sakit, Bu. Ya, yang ujung lancip sakit. Kalau yang ujungnya satu lagi? Kumpul. Nggak sakit. Kenapa itu kira-kira? Coba bisa jelasin nggak ke teman-temannya? Nggak nusuk dia, Bu. Nggak ke dalam dia. Kalau yang Iya. lancip, nusuk dalam. Iya, kena tusuk, iya. Ketika kita memberikan dorongan ini berarti kita ngasih tekanan kan ya? Nah, ternyata ujung yang runcing itu akan dirasakan oleh kita lebih sakit. Artinya kita memberikan tekanan terhadap tangan atau jari kita. Nah, kira-kira dari situ tekanan yang lebih besar yang mana? Yang ujungnya lancip atau yang ujungnya lancip, Bu. Yang ujungnya lancip. Pinter, anak-anak ibu pinter-pinter semua ya. Jadi tekanan yang lebih besar itu adalah ketika yang ujungnya lancip ya. Jadi kita rasakan, kita bisa merasakannya dari rasa sakit yang lebih besar. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran hari ini. Jadi, hari ini melalui kegiatan tanya jawab, nanti kalian itu akan dapat menjelaskan konsep tekanan pada zat padat dengan benar. Kemudian nanti kegiatan keduanya nanti kalian akan melakukan eksperimen nih. Dari eksperimen nanti kalian dapat menjelaskan hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap besarnya tekanan. Yang terakhir dari kegiatan nanti kalian ada kegiatan diskusi. Dari diskusi nanti kalian akan dapat menganalisis penerapan tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian kira-kira manfaat dari pembelajaran hari ini apa? Nah, manfaatnya nanti kan kalian sudah belajar nih, sudah tahu nih konsep tekanan itu seperti apa. Nanti kalian manfaat dalam kehidupan sehari-hari kalian kalau misalkan mau kayak tadi Ahmad mau pasang paku, kalian sudah tahu tuh konsepnya tuh pakai konsep apa. Ternyata dia pakai konsep tekanan zat padat. Jadi banyak banget manfaatnya ya. Kemudian kalau misalkan siapa nih Darti suka bantu ibunya nggak di rumah? Ya, suka Ya, suka potong-potong sayur kan? Iya, suka. Ya, nanti Darti bisa tahu kenapa ya ibu itu suka pakai pisaunya bagian sisi yang mana tuh? Yang runcing atau yang enggak? Yang runcing. Yang runcing ya. Nah, iya. Kenapa ibu suka pakai sisi bagian runcing? Kenapa yang enggak? Nah, nanti itu kalian tahu manfaat dari pembelajaran tekanan zat padat. Baik, langkah pembelajarannya hari ini ada 3. Yang pertama nanti kalian akan mengidentifikasi masalah, kemudian nanti kalian akan melakukan eksperimen. Jadi seperti ilmuwan ya, kalian mencoba bereksperimen sampai kalian menemukan suatu solusi dari permasalahan. Nah, ini penilaiannya. Jadi selama pembelajaran nanti kalian tetap akan dinilai ya. Ada 3 penilaian yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya. Terutama sikap ini akan Ibu nilai selama pembelajaran ini berlangsung ya. Jangan lupa juga nanti di akhir akan ada reward untuk peserta didik terbaik ya. Jadi kalian harus semangat untuk menjadi peserta didik yang terbaik. Lanjut ya. Oke, sekarang kita sebelum memulai pembelajaran, kita tes terlebih dahulu ya. Silakan, ini lembar tesnya akan Ibu bagikan. Silakan kalian dapat mengerjakan terlebih dahulu. Ibu kasih waktu kurang lebih 5 menit, beres lah ya. 5 menit ya, cukup ya? Baik. Sudah selesai? Bu. Sudah ya. Kalau sudah, oke bisa dikumpulkan ke depan. Kita mulai ya ke pembelajarannya. Sorry. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu punya video. Ibu punya video pembelajaran, video yang akan ada video yang Ibu akan tayangkan. Nanti kalian coba amati, kemudian kalian boleh tuliskan di buku kalian masing-masing terlebih dahulu informasi yang dapat kalian bawa dari video tersebut.
Darti nggak boleh ngomong aja ya, Oh Mama. iya, Aja ya. iya Bu, iya, Ya. iya Bu. Ya, oke. Coba ya. Darti tolong dilihat ya videonya, nanti tulis informasi apa saja ya yang bisa didapatkan. Iya, cukup ya. Coba di sini ada yang bisa jelasin nggak apa sih yang kalian lihat dari video itu? Coba siapa? Ayo. Siapa? Masang keramik, Bu. Orang masang keramik, Bu. Ada orang masang keramik, pintar. Terus pasangnya gimana tuh? Dia cara pasangnya? Bungkuk, Bu. Bungkuk ya? Kenapa bungkuk? Kenapa dia? Taruh, Bu. Pukul. Iya, Iya bungkuk. deh. Kenapa coba? Tadi dia pasang keramiknya dari mana sih? Ini apa nih? Jendela, Bu. Dari jendela. Kenapa ya lewat jendela ya? Padahal di sini lebih luas. Yang 11 itu baru dipasang juga, Bu. Takut rusak. Oh, takut rusak ya. Emang jadi mungkin keramiknya mungkin lagi masih basah gitu ya, Desi ya? Iya. Jadi dia karena Semennya yang masih basah. iya, karena semennya masih basah, jadi dia bela-belain lewat sini ya. Iya ya. Ya, Bu. Kalian juga nggak sih ngelihat ini si bapaknya kesusahan lewat jendela? Kira-kira gimana ya kalau misalkan ini untung keramiknya sebelah sini. Kalau keramiknya sebelah sini gimana ya? Sulit nggak? Di mana? Terbang mungkin bapaknya. Terbang mungkin bapaknya. Iya. Tapi kan itu tidak mungkin ya, tidak mungkin terjadi ya dengan dia terbang seperti itu. Oke. Gimana ya supaya bapaknya ini bisa lebih mudah gitu pasang keramiknya? Ada Dari yang tahu ujung nggak? dulu, Bu. Kenapa? Dari pojok dulu, baru ke tengah. Dari pojok dulu baru ke tengah, boleh. Hebat ya, kalian jawabannya macam-macam. Ada yang terbang katanya, ada yang dari pojok dulu. Wah, macam-macam, hebat sekali kalian ya. Nah, kita akan coba bantu Bapak ini dengan kita belajar tentang tekanan zat padat ya. Nah, untuk kita mencari solusinya, untuk membantu Bapaknya, kalian sekarang boleh duduk berkelompok. Kelompoknya sesuai dengan yang Ibu sudah berikan minggu lalu ya, sudah informasikan minggu lalu ya. Silahkan duduknya berkelompok, sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, Ibu akan ngecek alat eksperimennya sudah dibawa? Sudah. Sudah ya, setiap kelompok sudah dibawa. Silakan kalian boleh ambil LKPD dan tablet yang Ibu sediakan di depan ya. Silakan. Oke, kalau sudah, silakan dilihat terlebih dahulu LKPD-nya. Sebentar, Ibu ganti ke tampilan LKPD. Oke, kalian sudah mendapatkan LKPD seperti ini ya? Sudah, Bu. Iya. Coba tolong diisi nama kelompok dan kelasnya. Kemudian tolong kalian baca dan pahami terlebih dahulu LKPD yang Ibu buat. Jika misalkan ada yang belum dipahami, kalian boleh tanya ke Ibu. Ibu kasih waktu
2 menit cukup mungkin ya untuk kalian memahami terlebih dahulu ya LKPD ini. Ada pertanyaan nggak tentang LKPD ini? Ada, Bu. Tidak ada ya, mungkin nanti pertanyaannya bisa sambil berjalan saja ya. Oke, kalau kita mulai ya, kita mulai mau melakukan eksperimen dengan bantuan dari LKPD ini. Ini tujuan pembelajarannya sama seperti yang tadi Ibu sampaikan. Kemudian ini petunjuk pengerjaannya sudah kalian baca ya. Nah, ini yang tadi dari video yang tadi disajikan. Ada seorang pekerja bangunan sedang memasang keramik sebuah rumah yang sedang diperbaiki. Terlihat dalam video pekerja tersebut memasangkan keramiknya dengan susah payah melalui jendela kamar rumah itu. Kalian boleh tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya, pertanyaan tadi yang kalian tanyakan dari video tersebut ya. Tadi apa pertanyaannya? Bagaimana caranya apa? Supaya gimana? Bagaimana caranya supaya yang sudah dipasang nggak rusak lagi gitu? Ya. Bagaimana caranya supaya yang tadi sudah dipasang tidak rusak lagi gitu ya, tidak masuk ke dalam. Kalau bahasa Sunda mah teu ngadelok cenanya gitunya. Gimana caranya gitu ya? Nah, jadi kita bantu bapaknya nih, bantu bapaknya supaya dia keramiknya nggak rusak lagi ya. Pinter Ahmad, hebat. Kayak kalian sudah duduk berkelompok. Sorry. Nah, tadi kan Ibu sudah bagikan tablet ya. Kalian boleh menggunakan memanfaatkan tablet tersebut untuk mencari tahu materi-materi mengenai tekanan zat padat, kemudian yang ada kaitannya dengan permasalahan tadi ya. Kalian boleh coba. Nah, kalau sudah, kalian boleh siapkan alat dan bahannya. Sesuai tadi prosedur percobaan kalian sudah baca ya tentunya ya. Nah ini alat bahannya yang sudah suruh. Kemudian nanti botolnya yang satu kasih nama botol A, yang satunya lagi kasih nama botol B. Nah kemudian buat percobaan pertama ini nanti kalian isi botol A itu penuh airnya ya. Kalau botol B diisinya setengahnya. Kemudian nanti masukkan tepungnya ke wadah. Ini ceritanya anak-anak udah mulai merancang ya, merancang eksperimennya. Dibuat seperti ini ya, jadi yang satu penuh, yang satu enggak, dua-duanya posisinya sama seperti ini ya. Ini percobaan pertama. Nanti kalian ukur berapakah kedalamannya, kemudian nanti kalian masukkan catat kedalamannya di tabel pengamatan. Kemudian kalau percobaan kedua nanti dua-duanya isi penuh ya, A dan B-nya diisi penuh tapi posisinya berbeda. Yang satu terbalik, yang satu berdiri tegak. Nanti kalian ukur lagi berapakah kedalamannya dari jejak dari botol tersebut pada tepungnya. Seperti ini ya, nanti kalian tulis di sini ya. Berdiskusi dengan kelompoknya, silakan. Kalau sudah selesai, kalian jangan lupa kerjakan yang bagian analisis dan evaluasinya. Ini pertanyaan pertama dari hasil percobaan pertama. Kalian coba analisis apa saja sih faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan kedalaman tepung antara botol A dan botol B. Kemudian di percobaan kedua, apa saja sih faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan kedalaman tepung antara botol A dan botol B. Nah, dari hasil percobaan 1 dan kedua, kira-kira ada nggak sih kaitannya antara gaya dan luas permukaan terhadap tekanan? Kemudian kalian berikan kesimpulan dan juga berikan solusi yang relevan terhadap permasalahan tadi. Jadi kita bantu bapaknya ya. Oke, sudah beres semua mengerjakan LKPD-nya dan eksperimennya sudah selesai? Kelompok mana? Bu. Kelompok mana yang mengalami kesulitan ada? Enggak, Bu. Lancar. Lancar ya, sudah bisa semua ya. Oke, karena semuanya sudah selesai, Ibu mau ada perwakilan kelompok yang presentasi? Siapa kelompok siapa yang mau presentasi? Ada kelompok siapa? Atau mau Ibu tunjuk aja? Yo,
Ya udahlah, Ibu tunjuk aja ya. Kayaknya tadi yang paling pinter Ahmad nih. Ahmad mau presentasi Ahmad sama kelompoknya. Bu, kelompoknya nggak ada yang kerja, Bu. Kelompoknya nggak ada yang kerja. Aduh, karena Ahmad mungkin terlalu pintar ya, jadi Ahmad harus bisa membantu teman-temannya ya. Oke. Mana? Siapa yang Ahmad gimana Ahmad? Jadi Saya mau presentasi aja, Bu. Jadi menurut tadi sih sebenarnya kita kerjanya coba berdua aja, Bu. Kelompok lainnya, anggota kelompok lain nggak ikut kerja. Menurut kelompok kita, Bu, tadi supaya gampang masangnya, jadi hanya dikasih triplek yang lebar, Bu. Jadi kalau dikasih triplek yang lebar, itu tekanannya kan akan agak berkurang sama rata ke masing-masing keramik yang dipasang. Kalau tadi kan keramiknya kenapa nggak diinjak karena takut satu persatu mendelep gitu. Tapi kalau misalkan dikasih papan di atasnya kan itu berarti tekanan yang dikasih nggak cuma ke satu keramik atau ke satu tegel doang. Jadi ada ke beberapa tegel. Jadi kalau dikasih papan yang lebar gitu, nanti bapaknya menginjak tegelnya, itu tegelnya nggak akan terlalu rusak. Itu menurut kelompok kami tadi, Bu, hasil diskusinya. ya hebat. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Ahmad dan kelompoknya ya. Coba ada kelompok lain yang memberikan solusi yang berbeda? Ada yang perempuan nih belum terdengar. Desi, Alfani, Darti, ayo. Mana? Cirana? Ada? Atau siapa nih? Kayaknya Eka mau ini deh, Eka mau ngomong nih, udah senyum-senyum, udah nggak kuat nih pengen ngomong nih, ayo. Ada solusi lain ketika kata Ahmad katanya pakai papan yang agak lebar, boleh, bagus gitu solusinya. Mungkin pakai kayu yang panjang, Bu. Jadi kalau pakai triplek yang besar, sulit ntar mindah-mindahin. Kalau pakai kayu yang panjang kan gampang mindah-mindahin. Tapi kanannya ke semua keramik juga terbagi, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Kayunya agak panjang ya, nggak akan Iya, ganggu bapaknya. ya dilebarin dikit. Gimana caranya kayu dilebarin dikit? Mungkin ditambah kali ya, ditambah kayunya ya. Maksudnya kayu yang panjang tapi dengan lebar yang cukup untuk jalan. Kayu yang lebar, oke. Yang lain ada lagi yang perempuan mana nih nggak kedengeran suaranya, suka malu-malu gitu. Ayo, mana yang perempuan? Yang perempuan mana? Saya tunjuk itu. Tunjuk aja, Bu. Tunjuk, Bu. Tunjuk ya, tunjuk. Aduh, yang kayaknya ngantuk. Ini Alfani nih ngantuk nih. Alfani gimana nih? Dapat solusinya gimana? Sama nggak? Maaf Bu, dari jajan dulu. Astagfirullah. Ayo, Alfani gimana nih? Iya Bu, jadi tadi gimana caranya biar Pak tukangnya bisa masang keramik ya Bu ya? Ya. Caranya berarti lewat pinggir Bu. Lewat pinggir, berarti Alfani ini konsentrasinya terbagi-bagi kayaknya nih ya, lewat pinggir ya. Selain lewat pinggir? Selain lewat pinggir, bisa juga kita pakai kayu yang pakai papan yang besar Bu. Ya, oke. Pakai papan yang besar gitu, biar nggak melesek Bu. Saya mah biasanya bahasa Jawa, nggak bisa bahasa Sunda Bu. Nggak bisa. Iya. Kamu dari Jawa ya? Iya. Jadi nanti pakai triplek ya Bu, triplek yang besar gitu. Itu solusi kedua ya Bu ya. Jadi bisa pakai triplek yang besar, nanti jalannya biar kan itu masih becek ya Bu, masih becek. Itu kena semen ya. Nah, jadi kalau pakai papan yang lebar itu nanti kita bisa nyampe tuh Bu ke pinggir gitu Bu. Kalau solusi kelompok saya, aduh kelompok saya pada kemana Bu? Maaf ya Bu. Ya, tidak apa-apa. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus buat Alfani. Baik, hebat-hebat ya semuanya. Tadi ada yang kasih saran pakai papan yang panjang, boleh pakai kayu juga, boleh. Semuanya itu betul. Yang jelas kita harus memberikan luas penampang yang lebih besar dibanding telapak kaki kita ya, supaya apa? Tekanannya itu lebih kecil. Jadi keramiknya tidak rusak lagi ya yang sudah dipasangnya.
Baik, jadi kesimpulannya kira-kira hubungan antara apa tadi, luas permukaan sama gaya gimana nih terhadap tekanan? Kalau gayanya besar, kira-kira tekanannya bagaimana? Besar atau kecil? Kalau kebanyakan gaya, tekanannya besar, Bu. Oh, kalau kebanyakan gaya tekanannya besar, iya, pinter Kak Ade. Terus kalau luas penampangnya gimana nih? Kalau luas penampangnya besar, berarti gayanya kecil, Bu. Tekanannya kecil. Tekanannya juga kecil, Bu. Tekanannya juga. Kan tekanan sama gaya tadi seiring, Bu. Kalau banyak gaya, bakalan banyak tekanan gitu. Iya, pintar ya. Jadi sesuai perumusan tadi ya, kalau P itu sama dengan apa? F Per A. F per A, Bu. Kalau di situ, kalau misalkan gayanya besar, maka tekanannya juga akan besar atau berbanding lurus namanya ya. Jadi kalau satu Ya, besar, Bu. satunya lagi besar. Kalau yang luas permukaan, kalau luas permukaannya kecil karena ada di bawah ya, nah, maka tekanannya akan jadi besar. Kebalikan, jadi namanya berbanding terbalik ya. Tadi kalau kata KD katanya jangan kebanyakan gaya mungkin gitu ya, bisi tekanannya jadi semakin besar seperti itu. Baik, terima kasih. Nah, setelah tadi kita melakukan pembelajaran, Ibu mau refleksi sedikit nih. Ini silakan angketnya, bukan angket atau apa ya, nih lembar refleksinya. Tapi sambil kalian isi, Ibu pengen denger nih perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Siapa yang mau mengungkapkannya? Ada? Mungkin ada yang Bu bosen Bu gitu, atau Bu menyenangkan. Ayo, siapa yang ada yang mau mengungkapkannya? Pembelajarannya? Senang, Bu. Senang? Senang. Senang ya. Ya, oke. Ada kesulitan nggak dalam pembelajaran hari ini? Enggak, Bu. Nggak ada, Tidak. Bu. Nggak ada. Murid Ibu Ada, Bu, sulit, Bu. Tadi, Bu, waktu praktek yang botol UC itu, Bu, sulit, Bu. kenapa sulitnya? Karena bingung awalnya, Bu. Itu yang dimasukin tepung sama apa. Tapi ternyata tepung doang ya, Bu, ya? Iya. Yang dimasukin kemana ke botolnya? Iya, Bu. Nah, tadi tuh airnya, yang di botolnya diisi tepung atau diisi air gitu, Bu. Itu tadi pusing, Bu. Oh, iya. Tapi akhirnya kamu menemukan jawabannya kan ya? Iya, Bu. Sama pembelajaran. Baik. Terima kasih. Kemudian sekarang Ibu akan memberikan latihan soal. Soalnya Ibu bagikan ya. Kalian kerjakan sendiri-sendiri. Ibu pengen lihat pemahaman kalian tentang tekanan zat padat sampai mana. Silahkan Ibu kasih waktu ya. 5 menit beres? 10 menit? Silahkan ya, oke. Sudah selesai? Sudah, Bu. Nah. Eh, Oke, Ibu tadi janji ya. Di awal Ibu akan memberikan reward bagi peserta didik terbaik. Nah, oke. Siapa ya kira-kira yang jadi peserta didik terbaik? Ayo teman-teman yang lain ada peserta didik terbaik siapa? Ahmad, Bu. Ahmad, Bu. Mungkin Ahmad, Bu. Oke, Ahmad, selamat kamu menjadi peserta didik terbaik. Ahmad akan mendapatkan reward dari Ibu berupa apa? Berupa tepuk tangan. UC. Itu bersama ya, Bu. Baik. Selamat ya Ahmad, tetap pertahankan. Terima kasih, Bu. Oke, karena pembelajaran sudah selesai, kalian Ibu kasih tugas ya. Tugasnya kan kalian sudah tahu nih, sudah paham nih tentang konsep tekanan zat padat. Kalian boleh tuliskan apa saja penerapan tekanan zat padat yang ada di lingkungan sekitar kalian. Jadi kalau kalian pulang, kalian lihat kegiatan apa saja yang ibu kalian lakukan, ayah kalian lakukan, atau mungkin kalian lakukan yang kira-kiranya menurut kalian itu menggunakan konsep tekanan zat padat. Paham tugasnya? Paham ya? Baik, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tekanan hidrostatis ya. Jadi mohon dipersiapkan, kalian boleh baca-baca terlebih dahulu mengenai tekanan hidrostatis. Oke, sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu enggak?
untuk pertemuan berikutnya? Minggu depan ulangan, Bu. Enggak, kita belum ulangan. Kita belum ulangan ya. Kita ke tekanan hidrostatis dulu ya. Ya, Bu. Ya, nanti minggu depan kita kalian tidak perlu bukan eksperimen, demonstrasi. Jadi kalian tidak perlu membawa alat dan bahan apapun. Nanti menggunakan aplikasi PEP ya. Kita demonstrasinya baik. Tidak ada lagi pertanyaan? Jika tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup pembelajaran ini dengan doa. Tadi yang membukanya doanya Ahmad ya. Sekarang coba Ahmad pimpin lagi teman-temannya untuk menutup pembelajaran ini. Mari teman-teman, agar pembelajaran kita tadi bermanfaat untuk kita di kemudian hari, kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih banyak buat anak-anak. Saya tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih, sampai berjumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bu. Yang Bu.